Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhihi lailah al-mubarakah. Ana sa'idun jiddan limada lianna hadzal yaum nastati an naqum barnamijuna wa salawat wa aidan assalam ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa li ashabihi ahli baitihi wa kullu yani at-tabi'in hatta yaumul qiyamah hatta yaumal qiyamah. Wa alhamdulillah fi hadhihi lailah at-thayyibah nastati nabda yakni annakum dirasatana fi khasatan yani fi P3M naam fi Jami'ah Sirajul Falah Islamic University College fi Madinati Bogor. Ana sa'idun jiddan limada li'anna hadhihi lailah nurid an nabhas yata'allaq bi dinina wa khasatan yakni fi tarbiyah al-islamiyah. Wa fi hadhihi lailah at-thayyibah indana ad-dhaif yakni jiranuna min Singapura. Naam. Wa al-ustad Dr. Muhaimin bin Tokyan MPH. Naam. Ana yakni salim awalan ilaihi. Assalamualaikum Ustaz, kaifa halukum? Waalaikumsalam, alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih masih di program sharing season di Lembaga atau Pusat Penelitian dan Pengabdian Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Hari ini sangat spesial, sangat istimewa karena saya kehadiran seorang tamu dari negeri jiran kita yaitu Singapura. Ada Ustadz Dr. Muhaimin bin Tokyan MPH. Tadi saya sudah sapa, terima kasih, luar biasa sekali ya. Sangat munawwar, wajhukal munawwar hadhil lailah, Masya Allah. Nah, hari ini ya kita akan diskusi bersama terkait sesuai dengan brosur, poster dan juga program yang akan kita adakan, yaitu terkait dengan Islamic Education in Singapore ya. Jadi bagaimana sebenarnya ya pendidikan agama Islam di Singapura sebagai satu negeri ya atau negara yang mengklaim dirinya adalah negara sekuler. Ya, negara sekuler dengan berbagai kaum yang ada di dalamnya, dan saat ini tidak lebih dari 13-14% dari umat Islam yang ada di sana ya. Tetapi tentu saja menarik ya kalau kita belajar dari historinya, sejarahnya. Saya selalu terkenang dengan satu film The Pirates of Caribbean, yaitu ketika Barbarossa itu sampai ke satu pulau di ujung Malaka itu, beliau mengatakan welcome to Singapore. Ya, saya ingat sekali itu sehingga sangat terkesan sekali dengan bagaimana Singapura, terutama lebih kepada bagaimana Muslim Singapura ini kemudian
mereka itu bisa eksis, bisa tetap ada di tengah berbagai perubahan yang ada baik dari sisi ekonomi, budaya, sosial, termasuk pendidikan. And tonight we will talk about the Islamic education in Singapore. Ya, nah ada beberapa hal yang nanti kita akan diskusikan karena ini memang sifatnya ini ya sembang santai, borak-borak kalau kata cakap orang Singapura ya. Jadi kita hanya ngobrol saja, tapi ngobrolnya itu penuh bermakna. Dan nanti kita akan melibatkan di sini. Terima kasih ada Ustadz Hasbi Allah, ada Ustadz Aziz Abdurrahman MA, ada juga Ustadz Mudhafar Effendi. Ya, kita mungkin nanti bisa diskusi. Tapi sebelumnya mungkin dalam lebih kurang 45 menit, nanti mungkin saya akan yang banyak tanya dulu. Ya, setelah itu nanti mungkin kita juga undang teman-teman semuanya untuk bisa diskusi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pendidikan agama Islam di Singapura itu. Ya, mungkin nanti pengen coba, mungkin ada yang mau pengen ke sana gitu, kayak gimana sih ngelihatnya gitu ya. Nah, oke, menarik sekali. Nah, untuk kita memantik nih ya, pemantik daripada diskusi kita hari ini, mungkin saya akan berikan waktu lebih kurang dalam 5-10 menit kepada Dr. Muhaimin ini untuk memberikan ceritanya sekilas dulu tentang bagaimana sebenarnya keadaan Muslim di Singapura. Dan beliau ini saya kenal sudah hampir dari 2015, berarti sudah hampir 10 tahun ya, Dokter ya. Sudah hampir 10 tahun dan beliau ini pertama mengambil degree-nya, sarjananya itu di MIC, Muhammadiyah Islamic College di Singapura atau College Islam Muhammadiyah. Kemudian S2-nya mengambil MPH-nya itu di UTM Johor Bahru ya di bidang Islamic Studies, terutama Islamic Education. Kemudian terakhir beliau mengambil program doktoral PhD-nya di UIN Suska Pekanbaru atau Riau ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali dan salah satu dari kelebihan beliau nanti kita mau coba lihat nih ya. Jadi beliau itu pandai, bukan pandai ya, memang karena tiap hari dengan orang-orang apa ya, Chinese, Mandarin, jadi bahasa Mandarin itu luar biasa gitu, sehingga pernah dapat juara untuk lomba ini ya, bahasa Mandarin ya. Nah, oke ya. Jadi nanti kita bisa diskusi banyak terkait dengan bahasa, terkait dengan bagaimana Muslim di Singapura, bagaimana pendidikan agama Islam khususnya di Singapura. Ya, nanti sebenarnya kita ada beberapa teman juga mungkin nanti bisa diskusi lebih banyak. Bagaimana sih sebenarnya? Karena kalau saya lihat nih Pak Dokter nih, model pendidikan yang ada di Indonesia, terutama dari Mas Menteri ini, yaitu cenderung memang mengarah ke ya model-model pendidikan yang ada di Singapura, terutama nanti di sekolah gitu ya. Nah, di madrasah pun ya sekarang itu madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, sampai madrasah aliyah pun mengarah ke sana dengan sekarang model belajar atau kurikulum merdekanya ya, atau belajar merdeka. Baik, nggak sabar menghemat waktu, saya berikan waktu untuk I will give challenge for our guests tonight ya, untuk memberikan explanation ya, memberikan penjelasan dalam 2 bahasa nih ya. Bahasa pertama maybe in English dalam 5 minutes, wa ba'da dzalik yakni bi lughatil ziniyah yakni 5 daqaik. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Silakan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya dapat didengar. I hope everyone can hear my voice clearly. So, Chairman, I'm supposed to start the talk or just give introduction. Can you repeat that again? Okay. Pengurusi, saya harus beri introduction ataupun mulai? Okay, please introduce or maybe explain about the Muslim in Singapore in 5 minutes, please. All right, thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you everyone for having me here, and I'm very happy to be able to share with you about some of the information about the Islamic religious studies in Singapore. So, although we are a secular country, where we do have Islamic education, and it comes in the form of madrasah, full-time madrasah, and part-time madrasah. So,
personally, I'm more involved with madrasah, part-time madrasah, which is known as weekend madrasah also. And in Indonesia, I think it's equivalent to madrasah diniyah. So I just share with all of you about the full-time madrasah. We only have 6 full-time madrasas. So where they provide full-time madrasah education from primary school to secondary school to pre-university level. Yeah. So they follow the same period, time period, together with the mainstream schools. So and they also have PSLE. They sit for PSLE for primary 6. They sit for O level for secondary school, and then they sit for A level for high school. So it's exactly the same, except that they have additional religious programs, religious subjects like the Islamic religious subjects, the core subjects, and some elective subjects in pre-university. So as much I can just share that it's quite established now, because now out of the 6 madrasah that we have in Singapore, 6 full-time madrasas, 3 of them are in the joint madrasah scheme, JMS, where it's funded by the funded by the government. So of course they have to meet some criteria, the passing criteria and all that. So but the other 3 remain private. So but they still provide the same services. So parents have the choice whether to enroll their children to JMS madrasas or the non-JMS madrasas. But of course, because of the limited space, they have to go through tests, qualifying tests before being accepted to the madrasah. Okay. So for the weekend madrasas, we have about 32 centers providing weekend madrasas in the whole of Singapore. The difference is that it only operates on weekends. Of course, some of them have already started to operate on weekdays also, on certain weekdays. So it offers a short period of time for at least 3 hours in a week. So 1 week, 3 hours. So, and then the subjects are like a little bit condensed, but of course they still contain the core subjects, but of course based on the time frame, so it's adjusted to fit that time frame. So the 32 madrasas, and hopefully I can share with you later more about it in terms of lesson plan, in terms of the challenges and the programs offered in that big end madrasas. So that's all I have for the time being, Mr. Chairman. Okay, thank you very much, Doctor, for your explanation. Yeah, I really interested with the condition of Islam Muslim in Singapore, specifically in Islamic education. Why? As a secular state, maybe, but they have, for example, they have mufti, and also have the 6 madrasah, 6 institution for madrasah. Okay, thank you very much. But the second, we will hear about the explanation condition of Muslim in Singapore, but in Chinese language. Maybe 5 minutes, yeah, Doctor. Yeah, please explain how the Rahmatan lil Alamin Islam in Singapore give the all maybe people maybe the peace and salam in Singapore as the maybe secular state. Please, Doctor. OK，各位大家好，晚上好。我现在用华语来跟你解释一些有关新加坡的伊斯兰教学校。所以呢，因为可能大多数不会听华语，所以我讲的一点点啦。有关这个回教的学校我是特别的教在周末的学校，所以比较熟悉。所以呢我们的新加坡的回教徒的这个人口是只有14%，
OK， 所以呢，我们是可以说是少数，OK， 少数。所以呢，我也是感谢我们的政府，因为还能够给设备给我们一些这些回教的学校啦，让我们的回教徒可以欣赏，可以参加这个回教徒的学校，给学习我们的宗教。所以呢，这些是我觉得很高兴，很感谢我们的政府。所以呢，我讲华语讲到这里，希望能够在别的机会，给其他的机会能多一些讲华语。好，谢谢。So here I just explain a little bit because I'm sure the listeners here are not Mandarin speaking, so I will spend lesser time to use Mandarin, but hopefully I can use it more and longer, when I have the opportunity to share in front of a larger Chinese-speaking audience. So I'm just saying that we only have 13% or 14% of Muslims in Singapore, so we are considered a minority. But still, I'm still grateful to the government to be able to facilitate, to allow us to actually to get our religious studies, to know about our religion, so there's no restriction. So I think this is something that I really highlight, as a secular country. And yeah, that's what I shared with our audience here today in Mandarin. Oke, terima kasih, matur nuwun Pak Dokter. Ini boleh, pokoknya tahunya satu sesi dong gitu ya, sama kamsia biasanya tuh. Sia-sia. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Tadi kita mengundang juga Pak Ustaz Salman sebenarnya, beliau guru juga madrasah di Singapura ya, di Al Irsyad ya. Tapi menarik sekali nih. Jadi artinya kita mau ngobrol dulu ya ini ya Pak Dokter ya, karena kita sifatnya itu lebih santai. I'm Indonesian and I love Indonesia gitu ya. Jadi cinta bahasa Indonesia, Melayu of course tentu saja ya. Baik, hari ini kita mau diskusi dulu terkait dengan sebelum kita bicara tentang pendidikan agama Islam di Singapura gitu ya. Terlebih dahulu mungkin saya mau tanya dulu nih Dokter nih. Jadi bagaimana sih sebenarnya keadaan Muslim di Singapura hari ini? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan in English ya, tapi mungkin boleh dijelaskan lah dalam 1-2 menit terkait dengan bagaimana sih keadaan Muslim di Singapura, atau mungkin boleh juga dari karena saya suka sejarah gitu ya. Saya ingin tahu sebenarnya dulu itu kayak gimana sih keadaan Muslim di Singapura, kemudian saat ini tuh seperti apa keadaan secara umum, ekonominya, budayanya, masyarakatnya, dan juga mungkin dari sisi keberagamaannya. Silakan Dokter, dalam 2-3 menit. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Jadi kalau mengikut sejarah, Singapura ini terdiri daripada bangsa-bangsa pendatang yang banyak datang daripada Indonesia, dari Kepulauan Riau, daripada negeri China, dan daripada negeri Arab. Jadi kita banyak pendatang, dan agama Islam itu dibawa oleh pendatang-pendatang daripada pedagang-pedagang, biasanya yang datang daripada Yaman ya. Daripada Yaman, dan Islam berkembang secara pelan-pelan meresap dengan penduduk-penduduk asli di sini. Dan dari dulu memang agama Islam itu berkembang di peringkat kampung-kampung, surau-surau kan, tanpa ada madrasah yang terstruktur ya. Dengan berjalannya masa, dengan berkembangnya Singapura sejak tahun 70-an, di mana relokasi daripada kampung-kampung ke rumah-rumah bangsa, dan di situ jugalah berkembangnya pendidikan sekular, pendidikan umum, dan tidak kalah juga pendidikan madrasah. Dan di situlah juga pendidikan madrasah bermula. Sebenarnya pendidikan madrasah tu dah bermula lebih awal, tapi di peringkat sepertinya kampung-kampung dan surau-surau ya. Tapi dengan berkembang Singapura, didirikan juga madrasah-madrasah yang kita nampak sekarang ya. Ada berapa persen sekarang ini Muslim itu, Dokter? Maksudnya ni, Dokter? Ada berapa persen sih sebenarnya Muslim di sana Muslim sekarang di ini? Singapura
sekitar 14%, 13-14%. 13-14% ya. Sekitar situ lah dia boleh berkurang bertambah, tapi yang terakhir saya tahu sekitar 14% gitulah. 14% ya. Terus keadaannya kalau itu kan dulu berarti sebenarnya memang Muslim Singapura itu tadi sebagian besar itu dari Indonesia, sebagian besar dari Yaman juga gitu ya. Kemudian juga sebagian juga dari masyarakat lokal gitu. Kalau dari sisi ininya apa keberagamaannya nih, keberagamaannya itu pada masa lalu kan dokter mengalami nih. Itu tahun berapa sih mengalami perubahan yang signifikan di Singapura, terutama Muslimnya yang dulu mungkin tadi disebutkan itu tinggal di rumah-rumah kampung gitu ya, rumahnya panggung mungkin gitu. Itu tahun berapa sebenarnya itu? Itu kalau sejak saya lahir ya, saya kelahiran 63, jadi saya menikmati belajar agama di surau-surau, di kampung-kampung, di guru-guru di rumah, jadi menikmati. Jadi itulah madrasah yang ada, dan ketika itu di masjid-masjid juga mengadakan masjid-masjid, walaupun masjidnya masih belum moden, tapi sudah mengadakan kelas-kelas madrasah mingguan mingguan. Dan madrasah yang sepenuh masa sudah ada sebenarnya, cuma mungkin bangunannya itu tidak semoden sekarang ya. Iyalah, betul. Masa yang lama tu mula sejak tahun berapa 60-an sudah ada. Jadi sebelum saya lahir sudah berkembang. Cuma masih belum di tahap moden ya. Jadi sejajar dengan apa yang kita nampak lah, belajar-belajar di kampung, tapi cuma mereka tu ada seperti dinamakan institusi lah, pendidikan madrasah. Nah, berkembangnya tu setelah kita memasuki zaman peralihan daripada hidup di kampung dan kita dah mulai hidup di kota, di rumah-rumah paksa. Nah, mereka pun berjalan sama. Jadi serentaklah berjalan perkembangan madrasah tu, bangunan mereka lebih bagus lagi, dan dari hari ke hari, tahun ke tahun, mereka dah mulai ada komputer, ada makmal komputer, ada prasarana lah yang mudahkan pembelajarannya, dan dia masih berkembang sehingga hari ini. Dan hari ini madrasah-madrasah itu termasuk madrasah hujung minggu, mereka sudah lebih canggih ya. Kita menggunakan IT, kita menggunakan IT dan sudah memperkenalkan AI ya. Betul. Di madrasah ya sudah pakai AI juga ya. Tadi berarti iya, benar dokter, mohon maaf. Jadi sebenarnya tahun berapa sih perubahan dari tinggal di kampung kemudian pindah ke kondominium atau mungkin ke apartemen itu tahun berapa sebenarnya hingga terakhir semua di apartemen itu? Oke, bermulanya perpindahan ke rumah pangsa itu sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an ya. Mungkin daripada awal 70-an gitu sudah mulai pelan-pelan. Kerana saya peribadi berpindah ke rumah pangsa tahun 79. Rumah pangsa masih baru lagi, dan keliling masih ada kampung-kampung dan kita sudah dipindah. Tahun 79 saya baru lahir itu. Tahun 79. 79 kan ya. Oke. Ya. Oke, baik. Jadi dari sisi ininya, dari sisi apa tadi, oke lah. Berarti keadaan itu nanti bisa banyak inilah ya cerita ya. Mungkin nanti ada yang mau nanya juga nih. Tapi saya mau nanya tentang berarti sebenarnya model pendidikan madrasah itu sebenarnya dari dulu itu sudah ada ya di kampung-kampung, di surau gitu pada masa lalu ya. Kemudian kan pindah ke apartemen nih masyarakat Muslim dan yang lainnya semuanya gitu ya. Sehingga kemudian madrasah juga ada beberapa keadaan. Oke, mungkin boleh ceritakan nih berarti terkait dengan bagaimana sih sebenarnya madrasah ya, mungkin tadi di masa lalu sudah di masa sekarang ya, atau mungkin mulai dari tahun 70, bagaimana keadaan madrasah di Singapura di tahun 70 sampai sekarang ini nih, silakan. Okay, dari pengamatan saya, madrasah itu dia lebih kepada, kalau kita fokus ke madrasah, kita lebih kepada cara pengajaran, cara pengajaran. Kalau kurikulum tu, kalau kurikulum agama tetap sama, dia tak akan berubah-ubah ya. Tapi cara penyampaian, cara pengajarannya, approach pengajaran itu yang banyak berubah lah. Kalau yang dulu kebanyakannya lebih kepada konvensional, mungkin cara pengajaran konvensionalnya seperti subjek per subjek kan. Tapi kalau sekarang ini, kalau dibezakan sekarang lebih kepada, kalau di madrasah separuh masa, kita mengambil approach tematik ataupun pelajaran bertema. Bertema tapi disisipkan unsur-unsur fikir, akidah, akhlak
dan sirah di dalam tema tersebut. Jadi itu mungkin saya rasa beza daripada yang kita nampak di tempat lain saya rasa. Nah di madrasah sepenuh masa pula dia lebih kepada masih sama juga, masih menggunakan, kerana mereka full time kan, jadi mereka banyak waktu untuk apa, untuk mengikuti mungkin struktur pelajaran kan, banyak cabang-cabang ilmu kan, lebih intensif dan lebih detail kan. Jadi mereka masih lagi menggunakan sistem yang konvensional itu, kerana itu masih relevan lah di sana, lebih sesuai lah. Tapi separuh masa, kerana masa terbatas 3 jam, compact, untuk dikompakkan dengan apa banyak perkara tu, jadi itu mereka sangat bijak untuk menampilkan sistem matematik itu, yang saya rasa sangat berkesan lah di sini.